Anies kok di posisi buncit terus? Ini dia penyebabnya. Hanya 3 nama sejauh ini digadang-gadang sebagai calon presiden di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Di berbagai survei, elektabilitas atau tingkat keterpilihan 3 tokoh itu bergerak dinamis. Sayangnya, persaingan ketat sejauh ini hanya antara Ganjar dengan Prabowo. Bagaimana dengan Anies? Tak bergerak dari posisi 3, di bawah Ganjar dan Prabowo, alias posisi buncit melulu. Sebut saja survei Polmark Indonesia periode tanggal 23 Januari sampai tanggal 19 Maret tahun 2023, elektabilitas Ganjar tertinggi dengan angka 22,8%, disusul Prabowo 17,4% dan Anies 3,9%. Kemudian coba lihat hasil survei Indobarometer periode 12 sampai tanggal 24 Februari tahun 2023. Elektabilitas Ganjar di posisi pertama dengan 30,3%, disusul Prabowo dengan 28,4%, Anies hanya 25,3%. Sementara dalam simulasi 20 nama yang dilakukan Poltreking Indonesia, elektabilitas Prabowo pada posisi teratas dengan 28,8%. Posisi kedua ditempati Ganjar dengan 27,5%. Lagi-lagi, Anies berada di posisi ketiga dengan 19,3%. Survei ini dilakukan Poltreking sebelum Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai kandidat calon presiden oleh PDI Perjuangan. Sedangkan dalam simulasi 3 nama calon presiden hasil survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar berada di posisi pertama dengan 34%. Prabowo di urutan kedua dengan elektabilitas 31,7% dan Anies duduk di posisi ketiga pada perolehan 25,2%. Survei ini dirilis tanggal 30 April tahun 2023. Survei Indikator Politik juga menyajikan simulasi 6 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Ganjar, Prabowo dan Anies. Dalam 6 simulasi itu, Prabowo dan Ganjar bersaing, sementara Anies selalu di urutan ketiga dengan siapapun pasangannya. Lantas mengapa Anies selalu duduk di posisi terakhir dalam 3 besar nama calon presiden di berbagai survei? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai hal itu bertalian dengan tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo. Karena Anies mengesankan atau dikesankan sebagai capres antitesa Jokowi, maka ketika tingkat kepuasan terhadap Jokowi naik, elektabilitas Anies turun. Demikian juga sebaliknya, ujar Burhanuddin, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Sebutan antitesa Jokowi, kata Burhanuddin, pertama kali digunakan oleh mantan politisi Nasdem, Zulfan Lindan. Menurut Burhanuddin, istilah itu tidak strategis, baik untuk Anies maupun Nasdem. Terlebih, Nasdem masih berada dalam barisan pemerintahan saat ini. Ia menjelaskan tingkat kepuasan atau approval rating terhadap Jokowi yang naik membuat elektabilitas calon presiden dengan narasi perubahan seperti Anies tertekan. Ketika approval rating Pak Jokowi turun di November tahun 2022, elektabilitas Anies saat itu kami rilis naik. Masalahnya setelah November approval rating Pak Jokowi naik terus. Ini kabar buruk buat Mas Anies, jelas Burhanuddin. Peneliti sekaligus manajer program Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Saidiman Ahmad, berpendapat, suara dukungan terhadap Anies cenderung melemah sejak Oktober tahun 2022. Saidiman menyebut terdapat sejumlah penjelasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, sejauh ini Anies memang lebih banyak menampung suara kritis pada pemerintah. Mereka yang kurang puas pada kinerja pemerintah, cenderung memilih Anies. Sebaliknya, yang puas pada kinerja pemerintah cenderung tidak memilih Anies. Masalahnya, sekarang tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah semakin membaik, bahkan di atas 75% dalam beberapa bulan terakhir. Ia menambahkan, Anies memang melakukan sosialisasi yang cukup masif sejak Oktober tahun 2022 pasca deklarasi dirinya sebagai calon presiden oleh Nasdem. Kendati demikian, Saidiman menilai sosialisasi tersebut lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan di mana Anies sudah cukup populer. Alasan ketiga yang disebut Saidiman adalah adanya peningkatan suara dan dukungan pada kompetitor, terutama Prabowo dan Ganjar. Hal ini berpengaruh dengan dukungan kepada Anies. Oleh karena itu, menurut dia, Anies mesti melebarkan jangkauan sosialisasinya ke daerah lain, yakni pedesaan. Lebih lanjut, Saidiman mengatakan memilih calon wakil presiden yang tepat memang bisa menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan elektabilitas Anies. Masalahnya, sejauh ini, ia menilai cawapres kurang bisa mendorong elektabilitas capres secara maksimal. Menyikapi hal itu, Nasdem selaku salah satu partai pengusung Anies bersama PKS dan Demokrat mengaku tak khawatir. Ketua DPP Partai Nasdem Teuku Taufikul Hadi menjelaskan pihaknya belum masuk ke berbagai wilayah Indonesia untuk mengenalkan Anies. Baru masif di kawasan Jawa Barat dan Banten. Jadi kami punya keyakinan Anies ini belum kami dorong popularitasnya secara maksimal. Kami tak ada kekhawatiran sama sekali, kata dia.